Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu dengan saya yaitu Ainul Asrul Mutahharoh. Kebetulan saya adalah guru SMK PGRI 1 Taman jurusan otomotif ya. Saya mengajar pada jurusan TKF dan juga TSM mengampu mata pelajaran dasar-dasar teknik otomotif. Nah, di sini saya akan berbagi materi tentang elemen pertama pada dasar-dasar teknik otomotif ya, yaitu proses bisnis bidang otomotif secara menyeluruh. Nah, sebelumnya supaya teman-teman bisa lebih paham, ini saya izin share screen dulu ya. Nah, sudah terlihat ya untuk judulnya adalah proses bisnis otomotif. Nah, ini digunakan untuk kelas 10 SMK, TKR atau TSM ya, atau teknik otomotif ya, pada fase E. Nah, yang pertama kita bisa lihat menu-menunya dulu. Nah, ini adalah MPI atau multimedia pembelajaran interaktif yang dibuat oleh Canva ya. Jadi saya menggunakan Canva for Education dan juga loginnya pakai email Bapak Ibu Guru ya, email belajar ID. Nah, di situ jika menggunakan email belajar ID pada Canva, maka dapat fitur-fitur yang seharusnya didapatkan dengan cara yang pro. Nah, yang pertama kita akan lihat menunya terlebih dahulu. Ada tujuan pembelajaran, materi, pertanyaan, kuis, dan juga referensi atau sumber pustakanya ya. Nah, kita klik dulu yang tujuan pembelajaran. Oke, di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu atau teman-teman semuanya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan proses bisnis secara menyeluruh pada bidang otomotif, kemudian mengidentifikasi alur proses manufaktur secara menyeluruh pada bidang otomotif, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi jenis dan merek kendaraan di bidang otomotif. Nah, kemudian yang berikutnya adalah materi. Oke, sebelum kita memulai masuk ke materi, ada pertanyaan pemantik dulu nih. What is business? Adakah yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Kalau misal bisa jawab, bisa tulis di kolom komentar ya. Apa itu bisnis sebelum kita mulai lagi. Nah, ini dia. Bisnis. Jadi bisnis itu adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang untuk mendapatkan sesuatu keuntungan atau nilai tertentu melalui berbagai aktivitas seperti produksi, penjualan, pembelian pada benda atau barang dan jasa baik berbentuk nyata, mempunyai dimensi maupun berbentuk maya atau secara digital ya. Itu pengertian bisnis secara umum. Oke, kita lanjut ya. Nah, bisnis ini tidak jauh dari yang namanya revolusi industri. Nah, revolusi industri itu apa? Revolusi industri adalah perkembangan atau perubahan aspek kehidupan. Jadi, aspek kehidupan ini akan mempengaruhi apa yang kita gunakan. Kita bahas pertama dulu untuk revolusi industri 1.0. Nah, ini dimulai pada tahun 1784 ya. Nah, di sini menggunakan mesin uap. Jadi pada waktu itu ada kendaraan dengan bahan bakarnya mesin uap. Jadi menggunakan batu bara ya. Dan terus yang selanjutnya adalah revolusi industri 2.0 dimulai pada tahun 1870. Nah, pada saat revolusi industri 2.0 ini manusia atau warga bumi ini sudah mulai mengenal mesin listrik dan juga penggunaan mesin dengan bahan bakar minyak, baik itu bensin ataupun mesin solar ya. Dan yang ketiga adalah revolusi industri 3.0. Ini dimulai pada tahun 1969, yaitu adanya penggunaan informasi dan juga teknologi otomasi. Nah, informasi berarti sudah mulai berkembang adanya media-media seperti media cetak ya, ada mungkin koran, majalah, kemudian juga penggunaan telepon ya. Itu sudah ada yang namanya telepon, tapi belum ada yang namanya HP apalagi smartphone seperti itu. Nah, untuk perkembangan selanjutnya adalah revolusi industri 4.0. Jadi ini dimulai pada tahun 2011, berarti sekitar 12 tahun yang lalu ya sudah mulainya.
yaitu ditandai dengan penggunaan mesin kendali jarak jauh menggunakan jaringan internet. Nah, ini contohnya seperti satelit ya, mungkin teknologi yang sederhana seperti ada mobil remote control dan lain sebagainya, dan juga penggunaan internet. Nah, penggunaan internet ini ada yang menggunakan laptop atau PC ataupun juga komputer gitu ya. Kemudian juga ada tablet, ada handphone, smartphone, dan lain sebagainya. Nah, untuk proses bisnis itu ada 4 tahapannya, teman-teman nih. Bisa dilihat itu ada yang pertama perancangan produk, kemudian yang kedua adalah rantai pasokan, yang ketiga proses produksi, dan yang terakhir adalah perawatan alat produksi. Oke. Kemudian yang selanjutnya, oke, nah ini adalah contoh perusahaan-perusahaan yang ada di bidang otomotif. Yang pertama adalah perusahaan pemegang merek, modifikasi, perakitan, jasa otomotif, dan juga karoseri. Oh, yang terakhir, maaf, perusahaan komponen otomotif. Jadi ada banyak ya. Nah, kita akan membahas yang tentang perusahaan pemegang merek sesuai tadi yang tujuan pembelajaran di awal ya. Nah, ini contohnya ada dari Toyota, Daihatsu. Ternyata sudah selesai. Ada pertanyaan atau enggak ya? Jadi penjelasan saya yang mungkin agak belibet ini, maklumnya adalah pengalaman pertama saya membuat sebuah video pembelajaran. Ya, oke. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa nih di WA di nomor saya ya. Yang terakhir, thank you. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah menyimak